influencer, selamat datang di konten membership Getting Media bersama aku Nadia Nindita. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya memilih influencer yang tepat, terutama untuk teman-teman yang punya produk untuk bisa membantu mempromosikan produk teman-teman sekalian. Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya. Oke, mengapa sih penting memilih influencer? Jadi sebelum aku membagikan tips mengenai memilih influencer, penting untuk kita memahami kenapa sih influencer itu penting, apalagi kalau teman-teman punya produk atau teman-teman mau jualan produk gitu ya. Influencer adalah orang-orang yang bisa membantu memperkenalkan brand ataupun produk kamu kepada audiens yang lebih luas. Tapi saat kamu belum memiliki personal branding yang kuat, maka memilih influencer itu menjadi lebih penting banget. Jadi sambil kamu menata personal branding kamu, tapi kamu udah punya produk dan kamu pengen segera untuk mempromosikan produk kamu, ini dia beberapa tips supaya kamu bisa memilih influencer yang tepat yang menjadi kunci utama membangun reputasi dan juga kredibilitas dari produk kamu. Yang pertama adalah tentukan tujuan campaign kamu. Langkah pertamanya adalah kalau kamu mau mencapai sesuatu dengan influencer, kamu tentukan dulu nih tujuannya apa. Kemudian campaignnya mau seperti apa? Apakah untuk meningkatkan penjualan atau untuk memperkenalkan produk baru atau hanya membangun awareness tentang brand kamu atau produk kamu. Misalnya, jika kamu baru mau menjual produk skincare, mungkin tujuan kamu adalah meningkatkan awareness tentang produk dan juga menunjukkan manfaatnya, bukan langsung mendorong ke penjualan. Jadi balik lagi, sebelum kamu menentukan influencer yang tepat, kamu harus mencari tahu dulu tujuan kamu untuk mempromosikan produk kamu melalui influencer itu apa. Apakah hanya meningkatkan awareness atau mau langsung ke penjualan? Kamu silakan untuk difikirkan dulu tujuannya untuk apa. Sebagai salah satu contoh adalah misalnya sebuah brand skincare itu memilih influencer yang lebih fokus pada edukasi tentang kesehatan kulit. Jadi bukan hanya fokus pada promosi produk. Dengan begitu, audiens bisa lebih mudah percaya ya pada informasi yang diberikan, bukan hanya terkesan untuk membeli saja. Jadi dia lebih percaya kalau yang ngomong adalah ahli kulit gitu ya, sehingga dia lebih tahu untuk kulit kering seperti apa bagusnya, untuk kulit berminyak seperti apa bagusnya. Jadi sebelum dia menjual produk, dia akan kasih dulu pengetahuan atau knowledge kepada teman-teman dari sosial media ya, atau netizen gitu, untuk tahu dulu nih edukasinya mengenai kesehatan kulit gitu. Jadi dia udah tahu nih sebelum beli produk, dia udah tahu apa sih produk yang cocok untuk dia, sampai akhirnya dia mau untuk beli produk yang dipromosikan. Kemudian yang kedua adalah tentukan target audiens yang tepat. Pahami siapa yang ingin kamu capai dengan produk kamu. Jika produk kamu ditujukan untuk anak muda, kamu mungkin ingin bekerja sama dengan influencer yang memiliki pengikut remaja atau dewasa muda. Jadi ini penting banget untuk dipahami. Siapa sih yang pengen kamu tuju atau targetnya siapa sih audiens kamu ini? Apakah anak muda? Apakah milenial? Apakah Gen Z gitu ya? Jadi teman-teman perlu tahu dulu nih audiens yang tepat itu siapa. Baru teman-teman menentukan influencer yang tepat sesuai dengan pengikut mereka. Apakah remaja atau yang sudah dewasa? Misalnya di berbagai platform, mau di TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya, teman-teman silakan pilih yang sesuai dengan target audiens teman-teman. Contohnya adalah sebuah brand fashion untuk usia 18 tahun sampai 25 tahun bekerja sama dengan influencer yang aktif di TikTok dan juga di Instagram, karena audiens mereka banyak yang berasal dari kalangan anak muda. Sedangkan jika produk kamu lebih mengarah ke audiens dewasa atau profesional, pilih influencer yang audiensnya lebih berusia dan aktif di LinkedIn dan juga di YouTube. Jadi tentukan platformnya, tentukan juga untuk target audiensnya supaya pemilihan influencer kamu bisa lebih tepat dengan brand kamu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan engagement rate, bukan hanya jumlah followers. Hal ketiga yang harus teman-teman perhatikan adalah engagement rate. Jangan hanya tergoda dengan jumlah followers yang banyak ya, sampai ada centang birunya gitu ya, verified account gitu ya. Banyak followers yang belum tentu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi kamu punya banyak followers tapi belum tentu juga bahwa produk kamu akan laku gitu ya. Karena yang paling penting adalah seberapa banyak pengikut yang benar-benar berinteraksi dengan konten di influencer tersebut. Contohnya adalah seorang influencer dengan 100.000 followers mungkin hanya bisa mendapatkan 500 likes aja per post dan juga sedikit komentar gitu ya. Sementara influencer dengan 20.000 followers mungkin bisa mendapatkan lebih banyak interaksi. Itu berarti influencer yang lebih kecil tetapi lebih engage itu bisa memberikan dampak yang lebih besar untuk brand kamu.
kamu. Jadi pastikan bukan hanya melihat followersnya saja gitu ya, tapi harus dicek juga engagementnya bagus nggak sih? Apakah kualitas interaksi mereka bagus nggak sih gitu ya? Jadi itu penting juga untuk teman-teman cek sebelum teman-teman memutuskan influencer A, B, C untuk mempromosikan produk teman-teman sekalian. Kemudian yang keempat, ini penting juga, yaitu adalah cek kredibilitas dan reputasi influencer. Penting nih ya, sebelum bekerja sama, pastikan influencer tersebut memiliki reputasi yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kontroversi ataupun skandal yang bisa merusak citra brand kamu. Misalnya sebuah brand pakaian yang memilih influencer yang pernah terlibat dalam isu kontroversial seperti penggunaan bahan yang tidak etis, kemudian bisa mencoreng citra brand, meskipun influencer tersebut sangat-sangat populer ya, misalnya mereka punya jutaan followers gitu. Jadi selalu cek dulu latar belakangnya, background influencer itu seperti apa. Pastikan bahwa mereka memiliki nilai-nilai yang sejalan dengan brand yang akan kamu tonjolkan atau yang akan kamu promosikan melalui mereka, seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pastikan influencer memiliki gaya yang sesuai dengan brand yang kamu promosikan atau yang akan kamu jual. Setiap influencer memiliki gaya atau tone tertentu dalam konten mereka. Jadi teman-teman harus memilih influencer yang memiliki gaya yang serasi dengan brand yang teman-teman jual. Contohnya adalah sebuah brand yang menjual produk fashion mewah atau high-end akan lebih cocok bekerja sama dengan influencer yang tampil elegan ya, bukan influencer yang lebih casual atau yang santai gitu ya. Jadi jangan sampai gaya influencer yang kamu pilih malah membuat brand kamu terlihat tidak profesional atau tidak sesuai dengan citra yang kamu bangun. Jadi kalau kamu punya brand yang memang kekinian, brand yang memang fashionable gitu ya, pastikan bahwa influencer pun memiliki kriteria atau memiliki karakter yang sama dengan brand kamu gitu ya, supaya brand dan juga si influencer ini bisa menyatu, supaya orang lebih percaya, supaya orang lebih mau untuk beli produknya karena merasa bahwa orang yang mempromosikannya udah cocok banget dengan brand yang kita punya. So itu dia tadi ya, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa personal branding yang teman-teman punya itu belum cukup kuat, maka teman-teman bisa untuk sewa atau teman-teman bisa untuk menyewa jasa influencer gitu ya. Teman-teman bisa memilih influencer yang cocok dengan brand teman-teman sekalian dengan tips yang tadi sudah aku sebutkan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.